Halo guys, kembali lagi bersama gua Bangsyat di channel teman kita. Kali ini gua akan membahas sebuah film animasi yang rasanya sudah banyak orang yang tahu, maka dari itu saatnya gua ajak kalian bernostalgia lewat film yang satu ini, yang berjudul Ratatouille. Film pertama Pixar setelah dibeli sama Disney dirilis pada tahun 2007. Temanya cukup unik tentang dunia kuliner yang chefnya bukan Bobon Santoso atau Chef Juna, melainkan tikus yang bernama Remy. Film ini dimulai dengan sebuah tayangan di televisi tentang seorang koki atau chef Perancis yang bernama Auguste Gusteau. Auguste Gusteau ini adalah pemilik restoran bintang 5 yaitu Gusto. Dan dia juga menjadi koki termuda yang memiliki restoran bintang 5 dan memiliki buku yang cukup terkenal yaitu berjudul Anyone Can Cook atau Siapapun Bisa Memasak. Semua orang menyukainya kecuali kritikus makanan yang bernama Anton Ego. Selama bertahun-tahun Anton Ego mencoba untuk menurunkan reputasi Gusto, karena dia tidak percaya dengan motonya yaitu Anyone Can Cook. Lalu kita berpindah ke Remy, seekor tikus Paris yang tinggal di loteng sebuah rumah pedesaan di Perancis milik seorang wanita tua. Remy tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya yaitu Emile dan kawanan tikus yang dipimpin oleh ayahnya yang bernama Django. Remy dikaruniai indera penciuman dan perasa yang sangat tajam untuk menyelamatkan ayahnya dari makanan yang telah ditaburi racun tikus. Pada titik ini Django tiba-tiba percaya bahwa kemampuan Remy luar biasa. Remy merasa senang dengan hal tersebut, sampai akhirnya Django memberinya pekerjaan sebagai pemeriksa racun yang bertugas untuk menciumi semua makanan yang dicuri untuk mengetahui apakah makanan itu beracun atau tidak. Berbeda dengan tikus lainnya, Remy tidak suka dengan makanan sampah dan malah terpesona dengan manusia yang membuat ayahnya Django malah kecewa. Django melarang Remy untuk pergi ke dapur di mana semua makanan tidak beracun di sana, dan menyuruhnya untuk menjauhi manusia karena dianggap berbahaya bagi mereka, namun Remy mengabaikannya dan selalu pergi ke dapur rumah untuk melihat resep koki Perancis yaitu Auguste Gusteau, yang menjadi idola bagi Remy. Keesokan harinya Remy menemukan jamur, dan dengan bantuan Emile, Remy memasak jamur tersebut dengan keju yang ditemukan oleh Emile di atap rumah. Namun tiba-tiba petir menyambar mereka berdua, yang ternyata petir itu juga membuat jamur yang sedang disiapkan oleh Remy malah menjadi mateng. Dan untuk menyempurnakan masakannya, Remy pun berniat untuk menambahkan bumbu ke dalamnya, namun bumbu itu adanya di dapur. Ketika Remy mencari bumbu tersebut, Emile merasa sangat tidak nyaman berada di dapur, karena takut wanita tua pemilik rumah terbangun. Selain penciumannya yang bagus, Remy juga mengungkapkan bahwa dia dapat membaca dan menonton televisi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh tikus lainnya. Remy menunjukkan sebuah dokumentasi Gusto ke Emile di televisi yang mengungkapkan bahwa Gusto telah meninggal. Remy terkejut mengetahui kabar tersebut, dan wanita pemilik rumah tiba-tiba terbangun dan terkejut melihat Remy dan Emile. Lalu mengambil senapan dan menembaki Remy dan Emile. Emile mencoba lari kembali ke koloninya tapi wanita tua itu malah menembaki langit-langit rumah tersebut. Remy menyelamatkan Emile dan kembali ke koloninya ketika wanita tua itu sedang mengisi peluru senjatanya. Wanita tua itu pun akhirnya menembaki plafon yang malah membuat plafonnya roboh, dan memperlihatkan ratusan tikus yang malah membuat wanita tua tersebut kaget. Koloni tikus pergi namun Remy kembali untuk mengambil buku di dapur. Wanita tua itu pun kembali dan mengincar Remy. Remy berhasil lolos sambil mencoba mengejar teman-temannya yang berada di perahu untuk mereka kabur lewat sungai. Namun wanita tua itu kembali menembaki mereka. Remy kembali mencoba mengejar teman-temannya, namun kehilangan mereka setelah salah belok dan terjatuh ke lubang air yang salah dan terjun ke bawah. Remy dan buku karya Gusto pun tiba di sebuah tepian saluran air menunggu teman-temannya untuk menemukannya, namun teman-temannya tersebut tidak kunjung datang. Remy lalu membaca buku Gusto dan merasa kelaparan hingga sosok halusinasi Gusto muncul di depan matanya. Dengan arahan halusinasi Gusto tersebut, Remy berjalan ke saluran air dan masuk ke apartemen. Remy akhirnya memutuskan untuk pergi dan menuju ke atap sebuah apartemen hingga dia mengetahui bahwa selama ini dia berada di bawah Paris dan dia pun menemukan restoran Gusto. Di dapur restoran, seorang pemuda bernama Alfredo Linguini menunggu di dapur untuk bertemu dengan koki yang bernama Scanner. Linguini memberikan Scanner titipan surat dari ibunya dengan harapan surat itu akan membantunya untuk mendapatkan pekerjaan di restoran itu. Scanner malah mengabaikannya, tapi para chef di dapur ternyata sudah mempekerjakannya sebagai tukang sampah. Sementara itu Remy menuju ke atap dapur restoran bersama dengan teman imajinasinya yaitu Gusto untuk melihat para chef beraksi.
Sambil melihat peran mereka masing-masing di dapur, ia juga mengamati Linguini yang dia sebut bukan bagian dari si ahli memasak. Saat Linguini menumpahkan sebuah sup dan mencoba untuk membuatnya kembali menggunakan bahan asal-asalan, Remy malah jadi ketakutan sendiri dan marah. Remy tanpa sengaja terjatuh ke wastafel dapur dan kemudian mencoba melarikan diri. Namun usahanya selalu gagal saat dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Remy malah terjebak ketika harus membuat ulang sup mengerikan yang diracik asal-asalan oleh Linguini. Dengan menambahkan beberapa bumbu dan resep yang dia sukai didorong oleh Gusto, Remy memutuskan untuk menyelesaikan hidangan sup tersebut. Dan setelah selesai dia malah kedapatan dan ketangkap oleh Linguini. Ketika scanner datang untuk mengambil sup tersebut, salah seorang pelayan datang mengambil sup tersebut untuk disajikan kepada seorang tamu, yang membuat scanner malah jadi panik. Melihat reaksi tamu setelah mencicipi sup tersebut, scanner yakin kalau sup itu gagal, dan dengan marah akhirnya memecat Linguini. Sampai akhirnya tamu tersebut meminta untuk bertemu dengan kepala koki. Tamu itu ternyata Saulina Clear, yang merupakan seorang kritikus makanan yang menyukai sup tersebut. Scanner masih tidak percaya kalau Linguini benar-benar telah berhasil membuat sup dan masih berniat untuk memecatnya. Namun Colette, salah satu koki wanita di restoran tersebut, meyakinkan Scanner untuk mempertahankan Linguini yang percaya bahwa Linguini lah yang memasak sup tersebut, dan sambil mengingatkan Skinner tentang motto Gusto yaitu anyone can cook, dan jika dia dipecat setelah Saulina Clear menulis ulasannya maka restoran itu akan kehilangan reputasi mereka. Scanner memutuskan untuk mempertahankan Linguini dan membiarkan Colette untuk membimbingnya. Remy yang berupaya kabur malah ditemukan oleh Scanner. Lalu Linguini pun mengurung Remy dalam sebuah toples dan Scanner memerintahkan dia untuk membunuhnya dan membuangnya jauh-jauh dari dapur. Linguini pun menuju ke sungai untuk membuang Remy, tapi tiba-tiba Linguini berhenti dan menyadari bahwa Remy lah yang memasak sup, lalu meminta Remy agar membantunya untuk membuat sup itu kembali. Linguini akhirnya membebaskan Remy, namun Remy malah kabur, hingga Remy memutuskan untuk kembali ke Linguini karena sadar bahwa ia tidak bisa mengecewakannya dan telah membatalkan niatnya untuk membunuh Remy. Keesokan harinya Remy dan Linguini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan cara mereka yang mana malah terlihat konyol. Linguini jadi geli sendiri karena menyembunyikan Remy di badannya. Mereka pun berdiskusi di ruang sayuran hingga hampir ketahuan sama Scanner yang sekilas kembali melihat Remy. Namun dengan cepat diselamatkan oleh Linguini di dalam topinya. Remy yang melihat Linguini hampir menabrak piring dari pelayan, akhirnya menemukan ide. Remy akan menggunakan rambut Linguini di bawah topi koki putihnya untuk mengontrol tubuh Linguini seperti boneka. Setelah melalui berbagai latihan dan mereka pun akhirnya berhasil juga memenuhi tantangan yang telah diberikan oleh Skinner sebelumnya, untuk membuat kembali sup yang ia buat kemarin. Colette mulai membimbing Linguini, mulai dari cara memotong sayuran dengan profesional. Menyuruh Linguini untuk menjaga stationnya agar tetap bersih ketika memasak. Membimbing Linguini agar seragam kokinya tidak kotor sambil memperkenalkan teknik memasak ala Gusto dengan selalu mengikuti resep yang dibuat. Mereka juga mendapatkan bahan-bahan masakan dengan kualitas nomor 1. Scanner malah jadi khawatir dengan bakat Linguini, dan akhirnya mengetahui kalau Linguini sebenarnya adalah putra dari Gusto dari pacarnya yaitu Renata, dan atas kehendak Gusto Linguini adalah pemilik sah restoran tersebut, dan kenyataan ini jelas akan merusak rencana Scanner untuk menggunakan nama Gusto agar bisa memasarkan sederet makanan microwave miliknya. Dia lalu menelepon pengacaranya yang akan mencari tahu apakah benar Linguini ini memang putra Gusto melalui rambut di topi mendiang Gusto. Di satu hari pelanggan restoran yang sudah merasa keseringan menikmati sup lezat ala Linguini, kemudian meminta menu baru dari restoran dan membuat Scanner memutuskan untuk menggunakan resep lama Gusto yaitu roti manis. Namun resep tersebut adalah resep yang gagal dari Gusto dan Scanner pun tidak menghiraukannya. Sambil berusaha menguji dan menjebak Linguini dengan dibantu Colette, Linguini pun beraksi memasak namun tidak mengikuti resep Gusto. Remy dan Linguini malah melakukan improvisasi yang malah membuat Colette menjadi jengkel. Di saat-saat terakhir Linguini menghentikan Colette dan menaburkan resepnya dan langsung dibawa ke meja pelanggan. Yah, resep improvisasi yang membuat Scanner justru marah, hingga pelayan mendapatkan begitu banyak permintaan untuk dibuatkan menu serupa yang nyata lezat. Ketika restoran akan tutup mereka semua merayakan keberhasilan Linguini dan pada saat itu kecurigaan Scanner semakin menjadi-jadi setelah melihat siluet bayangan tikus di topi putih Linguini.
Linguini pun keluar untuk memberikan makan untuk Remy, lalu kembali masuk dan topinya pun disergap oleh Skinner yang ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Skinner lalu mencoba cara lain yaitu mengajak Linguini ke ruangannya untuk menikmati minuman beralkohol klasik untuk membuat Linguini mabuk dan berharap keceplosan tentang si tikus, namun gagal total. Sementara itu Remy yang sedang menikmati hidangannya dikagetkan dengan kehadiran seekor tikus lainnya di tempat sampah yang ternyata dia adalah Emil. Mereka pun reunian lalu Remy menegur Emil yang masih doyan memakan makanan dari tempat sampah dan memutuskan untuk masuk ke dapur mengambilkannya makanan. Gusto halusinasi kembali muncul dan memperingatkan Remy untuk tidak mencuri makanan, namun Remy mengabaikannya menganggap ini hanya mengambil sedikit makanan untuk saudaranya. Setelah mengajari Emil untuk menikmati makanan Remy pun memutuskan untuk mengunjungi koloninya. Sesampainya di sana Remy berdebat dengan ayahnya Jango mengenai manusia. Remy memutuskan untuk tidak tinggal di sana dan akan sering berkunjung hingga Jango pun mengajak Remy untuk menyaksikan tikus-tikus yang mati karena dibunuh oleh manusia, dan memperingatkan Remy bahwa manusia dan tikus tidak akan pernah akur. Namun Remy tidak mempercayainya. Di pagi hari Remy kembali ke restoran menemukan Linguini ketiduran ketika membersihkan dapur. Remy bergegas untuk membangunkan Linguini ketika mengetahui Colette tiba di restoran. Colette pun berusaha mengajak Linguini ngobrol yang masih tertidur pulas. Hingga Linguini tersadar dan mendengar ucapan Colette yang menyukainya. Linguini pun mengejarnya dan menahan Colette untuk pergi, sembari berusaha memberitahu rahasianya sehingga bisa menjadi terlihat hebat. Ketika akan membongkar rahasianya, Remy pun mendorongnya hingga Linguini pun berciuman dengan Colette, yang awalnya merasa takut dengan tingkah aneh Linguini. Sementara itu Skinner dihadapkan pada dilema untuk tidak memecat Linguini. Pengacaranya sendiri memastikan kalau Linguini ini adalah anaknya Gusto karena DNA-nya yang cocok, lalu menyarankan agar Skinner menunggu sampai batas waktu surat wasiat selesai sebelum memecatnya. Setelah itu Linguini dan Colette pun malah semakin dekat dan Remy malah menjadi merasa diabaikan. Sekembalinya ke restoran, sementara Linguini dan Colette lagi asyik pacaran, Remy pun kembali ditemui oleh Emil yang kali ini membawa teman-temannya untuk meminta makanan. Dengan terpaksa Remy kembali berniat untuk mencuri makanan dari dapur. Karena ruang penyimpanan bahan makanan terkunci, Remy pun masuk ke ruangan kepala koki untuk mencari kunci dan tanpa sengaja menemukan surat wasiat Gusto, dan bukti kalau Linguini adalah anaknya Gusto. Remy pun berusaha mengkonfirmasi kepada Gusto tapi tentu saja dia tidak tahu karena Gusto yang dilihat oleh Remy ini hanyalah halusinasinya saja. Remy lalu kabur membawa surat-surat tersebut setelah Skinner tiba di ruangannya dan adegan kejar-kejaran pun terjadi setelah berbagai aksi si tikus. Remy membuat Skinner tidak berdaya dan membawa mereka kejar-kejaran di kapal pesiar. Hingga Skinner pun akhirnya tercebur, Remy membawa dokumen tersebut ke Linguini, yang kemudian Linguini pun memecat Skinner dan mengambil kendali restoran. Skinner pun akhirnya mengetahui kalau sosok di balik keberhasilan Linguini selama ini adalah si tikus dan berusaha menangkapnya agar dia bisa kembali merebut restoran Gusto. Di tempat lain Anton Igo, seorang kritikus makanan yang review sebelumnya membuat restoran Gusto terpuruk, mengumumkan kalau dia akan meninjau restoran itu lagi keesokan harinya. Karena kembali mendapatkan popularitas dalam press conference, Linguini berada di bawah tekanan setelah kedatangan Anton Igo yang memintanya untuk membuatkan makanan enak keesokan harinya. Linguini pun berselisih dengan Remy, dan menyebabkan Remy membalas Linguini dengan memimpin teman-teman untuk mencuri bahan makanan di dapur malam itu. Setelah mencari Remy di apartemennya namun tidak ketemu, Linguini pun kembali ke restoran dan akhirnya menemukan Remy. Hingga akhirnya para tikus ini pun tertangkap tangan ketika sedang beraksi mencuri makanan, lalu mengusir mereka semua termasuk Remy, sambil memberitahu tikus itu bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi. Kejadian tersebut malah membuat Remy semakin bersedih hingga akhirnya Remy pun berhasil ditangkap oleh Skinner. Keesokan harinya Linguini memimpin tim chefnya untuk melayani para pengunjung yang meminta menu spesialnya yang ternyata malah tidak mampu diingat oleh Linguini. Tentu saja hal tersebut membuat kepanikan luar biasa di dapur yang baru saja dipimpin oleh Linguini. Di kandangnya, Remy pun memiliki satu percakapan terakhir dengan Gusto, teman halusinasinya, yang mengatakan bahwa Remy tidak pernah membutuhkan bimbingan Gusto yang hanya teman halusinasinya saja. Lalu dia pun dibebaskan oleh Jango dan Emil.
Remy memilih kembali ke dapur restoran dan Linguini yang sedang panik akhirnya mencegah chef lainnya untuk membunuh hewan pengerat tersebut sambil meminta maaf dan meminta Remy untuk kembali membantunya. Linguini pun mengungkapkan kebenaran tentang Remy kepada chef yang lain dan mengakibatkan semua chef mogok massal karena mereka patah hati melihat kenyataan tersebut. Di perjalanan Colette melihat etalase toko buku dan kemudian kembali setelah mengingat moto Gusto Anyone Can Cook. Terkesan oleh tekad putranya Jango mengatur timnya untuk membantu memasak, di dapur mereka lalu menangkap dan mengikat scanner serta seorang inspektur kesehatan ke dalam freezer ketika mereka mencoba datang untuk mengganggu. Linguini menggunakan sepatu roda untuk melayani semua meja makan sendirian sementara Remy dan Colette bekerja sama untuk menyiapkan variasi ratatouille untuk Anton Ego. Hidangan pun selesai dan siap tersaji hingga Anton Ego pun terkagum dan takjub dengan hidangannya yang bisa membangkitkan kenangan masa kecilnya tentang masakan ibunya. Setelah itu Ego meminta untuk bertemu dengan koki yang memasak ratatouille dan Linguini serta Colette menunggu sampai semua pelanggan lain pulang. Lalu memperkenalkan Remy kepada Anton Ego. Ego pun menulis ulasan yang cemerlang tentang makanan tersebut. Keesokan harinya dan menyatakan Remy meskipun tidak disebutkan spesiesnya tikus adalah teladan dan bukti untuk moto Gusto. Setelah review tersebut restoran Gusto ditutup oleh inspektur kesehatan dan Anton Ego pun juga kehilangan pekerjaan dan kredibilitasnya sebagai kritikus makanan, karena memuji restoran yang penuh dengan tikus. Namun Anton Ego pun dengan penuh semangat mendanai restoran baru yang dijalankan oleh Linguini dan Colette, yang menampilkan area makan untuk manusia dan tikus, serta dapur yang dirancang untuk Remy agar bisa terus memasak. Film ini ditutup dengan menunjukkan antrian panjang di luar dan sebuah tanda yang menampilkan seekor tikus yang memakai topi koki dan memegang sendok, lalu di bawahnya bertuliskan La Ratatouille. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari gua tentang film animasi Ratatouille ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di film-film berikutnya.